Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Kadafi dengan NPM 202143501495 dengan jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi dan demonstrasi aplikasi Sistem Pendukung Keputusan atau SPK untuk pemilihan siswa penerima bantuan di SMPN 198 Jakarta. Aplikasi ini dibuat untuk membantu proses pemilihan siswa yang memiliki prioritas untuk menerima bantuan berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Metode yang digunakan dalam sistem ini adalah metode Mora. Dengan menggunakan metode Mora, data setiap siswa akan diolah berdasarkan nilai kriteria, bobot, tipe kriteria, proses normalisasi, nilai optimasi, sampai akhirnya menghasilkan perankingan siswa berdasarkan nilai tertinggi. Pada video ini saya akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan proses penggunaan aplikasi mulai dari data siswa, kriteria, proses perhitungan Mora, normalisasi, hasil optimasi, hingga perankingan. Oke, kita mulai dari tampilan halaman login ya. Di sini kita bisa masuk sebagai guru dan masuk sebagai pegawai ya. Nah, kita awal coba masuk sebagai guru dulu. Nah, kita masukkan username dan passwordnya itu sebagai admin ya. Nah, saya sudah membuatnya sebagai admin. Nah, kita coba masuk. Nah, di dashboard guru ini terdapat perhitungan Mora, data nama siswa, kriteria Mora, dan perankingan ya. Nah, kita coba masuk sebagai pegawai ya. Nah, kita logout dulu sebelumnya. Nah, kita pindah masuk sebagai pegawai. Nah, kalau sebagai pegawai itu username-nya kita tinggal tambahin 2 aja belakangnya. Karena saya sudah membuatnya. Tambahin 2. Nah, kita coba masuk. Nah, di sini di dashboard pegawai itu ada pengaturan akun guru, ada pengaturan akun pegawai, ada data nama siswa dan kriteria Mora. Di sini kita akan coba melakukan penambahan data siswa ya. Kita lakukan dua data siswa. Yang pertama itu kita buat sebagai nilai yang paling tinggi dan yang kedua kita buat sebagai nilai yang paling rendah ya. Oke, kita tambahkan data siswa. Di sini kita tinggal masukkan saja ya. Nama siswanya kita coba masukkan Joko. Ini alamatnya, masalahnya biar cepat. Nah, di sini ada penghasilan orang tua kita buat lebih dari 4 juta dan status kepemilikan rumahnya kita buat pribadi. Jarak yang ditempuhnya itu 2 km kita buat. Nilai rata-rata rapotnya itu 50. Nah, sini kita masukkan jumlah tanggungannya 1. Absensinya itu 50. Nah, sini kita buat pendidikan terakhirnya itu sarjana. Dan daya listriknya itu kita masukkan 2100. Nah, ini kita klik simpan. Nah, data berhasil ditambahkan ya. Nah, sini kita cek lah. Nah, di sini ya sudah ditambahkan. Nah, kita tambahkan data yang kedua, kita buat nilai yang paling tinggi. Ya, salah aja. Ini juga biar cepat lagi. Nah, di penghasilan orang tuanya itu kita buat 50.000 ya sampai 1 juta. Dan status kepemilikan pribadi
rumahnya itu kita buat sewa atau kontrak. Jarak yang ditempuh untuk ke sekolahnya itu kita buat yang 10 km. Nah, tanggungan orang tuanya itu kita buat 8, dan nilai rata-rata rapotnya itu kita buat 95, dan absensi kehadirannya itu kita buat 100. Pendidikan orang tuanya itu kita buat SD, dan daya listriknya itu kita buat 300. Nah, ini kita klik simpan aja ya. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, kita cek dulu. Nah, di sini ada 2 data yang saya baru tambahkan ya. Dan yang Joko itu kita buat sebagai nilai yang paling rendah, dan Anwar ini kita buat nilai yang paling tinggi ya. Nah, di sini kita bisa tambahin kriteria ya. Karena sebelumnya saya sudah menambahkan kriteria. Nah, di sini ada 8 kriteria. Dan kriteria pertama itu penghasilan orang tua dengan bobot 25% dan bertipe benefit, dan jarak yang ditempuh dengan bobot 10% yang bertipe itu benefit juga, dan jumlah tanggungan dengan bobot 5%, 15% maksudnya, dan bertipe benefit juga. Pendidikan terakhir orang tua dengan bobot 15%, bertipe benefit juga. Nilai rata-rata siswa dengan bobot 10%, bertipe benefit juga. Kehadiran siswa dengan bobot 10%, bertipe benefit juga. Daya listrik rumah dengan bobot 0,5%, bertipe benefit juga. Dan yang terakhir, status kepemilikan rumah dengan bobot 10%, bertipe benefit juga. Dan total seluruh bobot kriteria ada 100% atau 1 ya. Nah, setelah itu ada nilai subkriteria juga ya di sini yang bisa ditambahkan ya. Karena saya sudah menambahkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita pindah ke halaman login guru ya. Sebelum kita ke halaman login guru, kita logout dulu. Nah, setelah itu kita masukkan username dan password untuk guru. Karena saya sudah membuatnya. Username-nya admin dan passwordnya juga admin. Ini kita tinggal masuk. Di sebelah kiri menu utama, guru dapat dashboard, perhitungan mora, data nama siswa, kriteria mora, perankingan. Setelah itu kita masuk ke bagian proses perhitungan mora. Di sini ada 2 tombol ya, ada tombol hitung dengan tombol kosongkan tabel. Tombol hitung itu digunakan untuk menjalankan proses perhitungan berdasarkan seluruh data siswa dan kriteria yang telah dimasukkan. Sedangkan kosongkan tabel itu digunakan untuk menghapus data hasil perhitungan sebelumnya dari tabel perhitungan. Setelah itu saya akan menekan tombol hitung ya. Tunggu beberapa saat. Dan perhitungan mora berhasil dilakukan. Oke. Ini kita klik OK. Dan langkah selanjutnya kita ke normalisasi metode mora. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa nilai setiap siswa pada masing-masing kriteria sudah berubah menjadi nilai normalisasi. Nilai inilah yang selanjutnya digunakan dalam proses optimasi. Setelah proses normalisasi selesai, tahap berikutnya adalah menghitung nilai optimasi. Pada tabel ini
dapat dilihat nama siswa, kode alternatif, dan nilai optimasinya. Semakin besar nilai optimasi yang diperoleh, maka semakin tinggi proses siswa tersebut dalam perankingan. Selanjutnya kita masuk ke menu perankingan. Ini merupakan bagian akhir dari proses pengambilan keputusan. Pada halaman ini, sistem mengurutkan nilai optimasi dari nilai yang paling tinggi sampai nilai yang paling rendah. Pada tabel terdapat 4 informasi utama, yaitu nama siswa, alternatif, nilai optimasi, dan prioritas. Di bagian atas juga terdapat kotak hasil rekomendasi. Sistem akan menampilkan siswa yang memiliki nilai optimasi tinggi sebagai siswa dengan prioritas utama berdasarkan perhitungan Mora. Pada bagian ini dapat dilihat nama siswa yang mendapatkan prioritas pertama beserta nilai optimasinya. Pada tabel terdapat 4 informasi utama, yaitu nama siswa, kode alternatif, nilai optimasi, dan prioritas. Di bagian atas juga terdapat kotak hasil rekomendasi. Sistem akan menampilkan siswa yang memiliki nilai optimasi tertinggi sebagai siswa dengan prioritas utama berdasarkan hasil perhitungan metode Mora. Pada bagian ini dapat dilihat nama siswa yang mendapatkan prioritas pertama beserta nilai hasil optimasinya. Dengan demikian, sistem dapat membantu memberikan rekomendasi berdasarkan perhitungan yang dilakukan secara sistematis. Di sini kita juga bisa mencetak hasil rekomendasi atau hasil prioritas. Seperti ini hasil cetaknya. Dan terdapat tanda tangan kepala sekolah juga. Jika dirangkum, alur kerja aplikasi ini adalah sebagai berikut. Pertama, administrator memasukkan atau mengelola data siswa. Kedua, sistem menggunakan 8 kriteria beserta bobot tipe kriteria yang telah ditentukan. Ketiga, data siswa dikonversi berdasarkan subkriteria menjadi nilai numerik. Keempat, sistem membentuk matriks keputusan atau nilai alternatif. Kelima, sistem melakukan normalisasi menggunakan metode Mora. Keenam, hasil normalisasi dikalikan dengan bobot dan disesuaikan berdasarkan tipe, yaitu benefit. Ketujuh, sistem menghasilkan nilai optimasi. Dan terakhir, nilai optimasi diurutkan sehingga menghasilkan perankingan siswa. Dari proses tersebut, siswa dengan nilai optimasi tertinggi menjadi siswa dengan prioritas paling tinggi dalam rekomendasi penerima bantuan. Demikian demonstrasi aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan siswa penerima bantuan di SMP 198 Jakarta menggunakan metode Mora. Dari demonstrasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini merupakan alur mulai dari pengelolaan data siswa dan kriteria, konversi nilai, proses normalisasi, perhitungan nilai optimasi, hingga menghasilkan perankingan siswa. Hasil perankingan tersebut dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam menentukan siswa yang memiliki prioritas untuk menerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Demikian video demonstrasi aplikasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.